sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baik, anak-anak Bapak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Nazwa. Nazla. Oke. Bapak absen dulu. Dina? Hadir Pak. Cua? Hadir. Saskia? Hadir Pak. Akila? Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin membuat ice breaking. Kalian tahu ice breaking itu apa? Nggak tahu. Ice breaking itu kita senang-senang, gerak-gerak tanpa loyo segala macam. Oke? Dengarkan Bapak ya. Nanti kalian berdiri ya. Oke Nah, Pak. ice breaking kayak gini nih. Buka tutup sambil ketawa, haha. Buka tutup sambil menangis. Nanti pakai gerakan ya. Baru digulung-gulung sambil berlompat-lompat. Nanti lompat, tapi jangan tinggi kali. Digulung-gulung sambil tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke, kalian silakan berdiri. Oke. Bentar lagi. Jangan dekat-dekat. Oke. Nah, bisa ya? Bisa, Nah, Pak. mau ulangi lagi? Berulangi lagi? Boleh, Oke, Pak. nanti gini. Perhatikan ya. Buka tutup sambil ketawa. Tangan ke atas ya. Buka tutup sambil menangis. Nah, digulung-gulung sambil berlompat. Digulung-gulung sambil tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3 ya. Buka tutup sambil ketawa, haha. Buka tutup Sambil menangis, digulung-gulung sambil berlompat. Digulung-gulung sambil tepuk tangan. Ayo tepuk tangan bagi semua. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu tepuk semangat? Nah, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan bagi semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalian tahu? Anak-anak Bapak, kita belajar hari ini pelajaran apa? Kalian tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Kita tahu? Nah, Bapak di sini ingin mengajarkan kalian tentang manfaat Tuhan. Apa tadi? Manfaat Tuhan. Baik. Di sini Bapak ingin menampilkan sebuah foto. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti akan Bapak buat pertanyaan buat kalian semua. Bisa? Bisa. Oke. Ada ya. Fotonya ialah gini. Ada yang tahu? Fotonya nampak? Ada yang ingat apa? Tinggian Pak. Tinggian. Nampak? Nampak. Nampak ya? Nah, Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian perhatikan dari kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan segala macam. Nanti akan Bapak bikin pertanyaan. Oke? Kalian perhatikan. Pak, jangan mereng ya Pak. Jangan mereng. Oke. Nah. Udah? Udah Pak. Ya. Udah. Oke. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaannya yaitu, apa masalah dari gambar tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan angkat tangan.
masalah dari gambar tersebut. Tadi gambar apa? Ada yang tahu? Longsor. Gambar? Longsor. Longsor. Nah, apa masalah dari gambar longsor tersebut? Pak, Apa? Oke, silakan. karena tidak adanya pepohonan yang bisa menopang tanah yang jatuh ke daratan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, Karina? Dikenakan gempa. Karena kan? Gempa. Gempa. Oke, ada lagi? Ayo. Nggak ada? Ada lagi? Gempa. Oke. Jawabannya bagus semua. Jadi, intisari dari gambar tersebut ialah perlunya ada tumbuhan atau pohon. Bapak ingin menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti Bapak akan bagikan LKPD ke kalian semua. Oke, Pak. Oh, sebelumnya Bapak ingin membagikan kelompok ya. Kelompok A di sini dan kelompok B di sini. Silakan kalian pilih temannya. Kelompok A dan kelompok B. Bapak ingin membagikan LKPD-nya. Kelompok A, kelompok B. Oke. Bentar lagi, jangan dekat-dekat. Kalian mundur lagi. Ah. Oke. Mana kelompok A? Sini, Pak. Oke, ini kelompok A. Itu kelompoknya, ya. Kelompok B? Nih. Oke. Kalian diskusikan, tapi nanti diskusikan, dengarkan. Kalian jangan pikir kali, maju lagi, jangan rapat. Maju sini. Bikin lingkaran. Serong. Nah, kalian Gimana? ya. Nah, perhatikan. Anda Bapak, perhatikan. Nah, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalian kerjakan yang ada di LKPD tersebut. Paham? Nah, videonya ialah mengenal manfaat pohon bagi kehidupan. Ambil intisari dari video tersebut. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Fabian Kids. Di video kali ini kita akan mengenal manfaat pohon bagi kehidupan. Bagian ya. Dimulai dari hal yang paling kecil. Salah satunya dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka udara yang dihirup akan terasa tetap bersih. Ketersediaan air tanah akan tetap terjaga, dan pohon dapat menjaga kita dari berbagai bencana, seperti bencana banjir dan juga longsor. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk belajar cinta terhadap lingkungan sejak dini. Berikut ini beberapa manfaat dari pohon. Yang pertama, pepohonan mencegah perubahan iklim. Nah, tadi perubahan iklim yang pertama. Kelebihan karbon dioksida atau CO2 sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim, polusi udara. Dengan adanya pepohonan, maka CO2 tersebut akan diserap dan disimpan. Kemudian pohon akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan dikeluarkan ke udara. Pohon menghasilkan oksigen. Dari itu, udara yang kita hirup pun pasti tidak akan senikmat sekarang. Nah, untuk manfaat pohon yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pepohonan menghasilkan oksigen atau O2, yang mana O2 ini atau oksigen merupakan sumber nafas kehidupan kita. Jadi cepatin ya. Yang tempat pohon menjadi tempat berlindung berbagai makhluk hidup. Nah, ini manfaat yang kedua. Makanya ada beberapa hewan yang menjadikan pohon sebagai rumah mereka. Contohnya seperti lebah. Mereka membangun sarangnya di atas pohon. Bukan hanya lebah ya teman-teman, tetapi tupai juga menyimpan makanan mereka di atas pohon. Oh, iya, jadi penghasil teman-teman, makanan yang dihasil oleh teman-teman bagi hewan. Contohnya seperti jerapah.
Selanjutnya yang kelima, pohon membersihkan udara. Pohon dapat menyerap sawu dan gas polusi seperti nitrogen oksida, amonia, sulfur dioksida, dan ozon. Pohon akan menyaring partikulat yang keluar dari udara. Oke. Tadi Bapak udah menampilkan video manfaat tumbuhan. Salah satunya pohon. Udah kalian diskusikan per kelompoknya? Udah Pak. Udah. Silakan kelompok A disampaikan apa yang kalian diskusikan tadi tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ayo silakan perwakilan kelompok A, silakan maju ke depan. Kalian perhatikan nanti ya teman kalian menyampaikan. Ya Pak. Oke. Bentar ya Pak. Nah, kalian diskusikan. Kelompok B juga kalian diskusikan sampai maju ke depan. Ya Pak. Udah, ada perwakilan kelompok A, silakan maju ke depan. Ayo, ada? Ya, silakan maju ke depan. Ini doa. Ya, bawa catatannya. Catatan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok apa namanya? Kelompok A. Kelompok A. Nggak ada nama kelompok lain gitu? Ada Pak. Apa kelompok apa itu? Kelompok semangat. Kelompok semangat. Oke. Silakan. Mengenal manfaat pohon bagi manusia, yaitu agar dapat menghirup udara bersih. Kedua, mencegah dari bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Perubahan iklim, mencegah polusi udara, dan menghasilkan oksigen yang merupakan sumber udara. Oke. Baru, manfaat pohon bagi hewan. Satu, sebagai tempat tinggal menebak. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan makanan bagi hewan-hewan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Ini ada sedikit rezeki. Oke. Nanti bagi-bagi sampannya ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Kelompok B ada yang bisa bagi ke depan? Perwakilan. Ayo. Silakan kelompok B. Mana ini kelompok B? Apakah ada? Ada kelompok B? Ayo, silakan. Siapa? Oke, silakan. Perkenalkan. Ya. Perkenalkan, saya Kesha. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha dari kelompok B. Apa nama kelompoknya ada? Nama kelompoknya cerdas. Cerdas. Wih. Manfaat pohon bagi kehidupan. Dengan cara menanam pohon dapat menjadikan udara lebih bersih, mencegah terjadinya longsor, banjir, dan lain-lain. Terjadi perubahan iklim yang dikeluarkan oleh udara manfaat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menjadikan pohon sebagai rumah tempat tinggal bagi hewan. Oke, udah? Oke, tepuk tangan. Siapa tadi? Keisha. Oke, ini ada sedikit rezeki bagi-bagi kawan ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang manfaat tumbuhan khususnya pohon bagi kehidupan manusia. Ada yang tanyain? Ada? Udah paham semua? Betul? Betul, Pak. Oke. Selanjutnya kita belajar dongeng. Adik tahu dongeng itu apa? Nih Pak, cerita Silakan. fiksi Pak. Cerita? Fiksi. Ya lagi? Apa itu dongeng? Siapa kali tahu? Mungkin pernah diceritakan sama orang tua, diceritakan sama TV, film-film Upin Ipin atau apa? Ada tahu dongeng itu apa? Fiksi nggak nyata. Cerita hayalan. Cerita? Hayalan. Mungkin, oke, bisa jadi.
Ada lagi? Ayo, dari sekian banyak ini murid mana nih? Dongeng itu adalah bla 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 bla. Ada tahu? Contoh dongeng Danau Toba atau Sang Kuryang atau banyak lah. Batu menangis. Batu menangis. Ada tahu dongeng itu apa? Itu enggak. Dari berapa orang tadi baru 2 yang menjawab. Mana lain? Mana lagi yang ini? Apa itu dongeng? Ada tahu? Hah? Ada tahu? Ayo. Hah? Pak, Ya, apa itu? cerita tidak nyata. Cerita? Tidak nyata. Oke, sip. Mana lagi? Kelompok A udah 2 orang jawab, kelompok B 1 orang. Masa kalah? Dari kelompok A. Ayo. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dongeng? Bapak, Oke, di sini Bapak ingin mengasih tahu kepada kalian. Bahwasanya dongeng itulah cerita-cerita hayalan, cerita-cerita yang tidak nyata. Oke? Tidak fakta. tidak fakta, tapi banyak orang berpendapat. Itu kan menurut orang lain. Nah, di sini Bapak ingin menampilkan sebuah video tentang dongeng. Kalian tahu dongeng singa dan tikus? Tahu? Oke. Nanti kalian perhatikan di video ini, kalian diskusikan per kelompoknya apa intisari dari video tersebut. Kenapa kok terjadi dongeng singa dan tikus? Paham? Nah, perhatikan ya. Suaranya oke. Ubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena Perhatikan itu, videonya. semua hewan kecil mengolok-oloknya. Kenapa? Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Dia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, dia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, Udah ya. tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Kita skip ya. Bagus, kenapa aku tidak boleh memakanmu?
Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin suatu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Itu kata singa Tapi tadi. karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tapi Tikus pun singanya lagi lari baik dan ya. jauh dari sana. Kita skip ya. Beberapa waktu telah berlalu. Perhatikan jebakan pemburu. Nah, nih. Tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan. Jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sang singa. Mana ya? Tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang, dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hei teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku. Kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Kejadian itu dari jauh. Tinggal di kota mengunjungi temannya hidup di Oke. desa. Dari dongeng tadi, singa dan tikus, ada yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok A ada? Atau kelompok B ada? Ayo silakan, maju ke depan. Ada kan di LKPD-nya kan? Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok B, nama grupnya Cerdas. Intisarinya jangan meremehkan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya, tikus yang kecil dapat menyelamatkan singa yang besar. Oke, udah? Oke, tepuk tangan. Kelompok A, ada? Ada? Silakan maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A. Semangat. Nama saya Latifah. Tentang dongeng singa dan tikus, tidak boleh meremehkan segala sesuatu hal yang terlihat sepele dan tidak boleh memandang rendah sesuatu hal karena kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya ke depannya. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, jadi ya
Bapak ingin sampaikan kepada kalian semua dari dongeng tadi bahwasanya badan yang besar ya bukan berarti dia penguasa. Badan yang kecil bukan berarti dia lemah. Tapi badan kecil itu bisa menolong badan yang besar. Contohnya seperti tikus dan singa tadi. Tikus menolong singa. Ya. Jangan kita remehkan badan-badan yang kecil, contohnya gitu. Dan jangan kita remehkan kawan-kawan kita yang mungkin kalian jagonya di olahraga, teman kalian jagonya di matematika. Jangan kalian bilang bodoh terhadap teman kalian yang bisa tadi olahraga. Setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa olahraga, raket, berenang, ada yang bisa matematika, ada yang pintar dalam segala macam. Oke? Paham ya? Intinya kalau di dalam bahasa Arab la tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Janganlah kamu menganggap orang yang di bawah kamu. Walaupun kalian kaya, ada orang miskin, kalian remehkan itu tidak boleh. Oke? Nah, la tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Janganlah kalian meremehkan orang yang di bawah kalian karena setiap orang memiliki kelebihan dan kurangan. Tadi Bapak bilang ada yang bisa matematika, ada yang bisa olahraga. Nah, jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, paham? Dari pelajaran kita pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita dari A sampai Z tadi yang telah Bapak sampaikan ke kalian semua. Ada yang bisa menyimpulkan dan menyampaikan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada? Ayo angkat tangan. Ayo. Menyimpulkan. Bentar, Pak. Oke. Ayo, dari kelompok A ada? Atau dari kelompok B? Atau dari semua perwakilan satu orang? Ayo, yang belum pernah maju ke depan, ya, yang udah pernah jangan maju lagi. Kasihan kawan-kawan yang lain belum pernah maju. Ayo, beranikan diri. Kita sini belajar. Pak, mau buku, Pak? Boleh bawa buku, silakan. Boleh bawa buku. Ada? Tunggu, Pak. Ayo, waktu terus berjalan. Ayo. Oke, Pak. Ayo, silakan. Apa kesimpulan kita pelajaran pada pagi hari ini? Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan materi pelajaran kita pada hari ini dan akan menyimpulkannya. Pada materi pertama kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Sebagai kita ketahui, banyak di sekeliling kita pepohonan yang sebenarnya memiliki banyak manfaat kepada kita. Pertama, dapat menjadi sumber udara bagi kita dan dapat mencegah segala bencana alam yang akan menimpa kita. Contohnya seperti banjir dan longsor. Dan sedangkan bagi hewan, pepohonan sangat bermanfaat untuk tempat tinggal tupai dan sebagai tempat menyimpan makanan bagi Bagi apa ini? hewan-hewan yang lainnya. Oke. Kesimpulannya adalah pepohonan
atau tumbuhan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jadi jangan pernah merusak pepohonan agar tidak adanya bencana alam dan dampak buruk yang menimpa kita nantinya. Dan pada materi kedua, kita belajar tentang dongeng singa dan tikus. Seperti yang kita ketahui, singa adalah sebagai raja hutan dan tikus adalah sebagai hewan yang sangat diremehkan di dalam hutan. Oleh karena itu kesimpulan dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh meremehkan segala sesuatu yang tidak terlihat dan yang tidak terlihat sepele, dan tidak boleh memandang rendah suatu hal karena kita tidak akan dapat mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Dan yang seperti Bapak Guru kita bilang tadi, dalam Islam ada kata-kata yaitu la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatin. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya semua. Ini sosial. Oke, dapat dia. Oke. Dari pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mungkin mau ditanyakan? Ada? Ada yang belum paham? Paham? Paham. Oke, sekarang sebelum penutup, Bapak mengajak kalian untuk cobalah kalian beri penilaian pelajaran kita pada hari ini. Penilaian, contoh, kalau senang gambarnya gini, senyum. Kalau misalnya kurang senyum, kalau kurang senang, nah, terserah manyung atau apa. Bikin sekreatif mungkin, silakan per orang bikin masing-masing. Kalau senang tadi senyum, pakai gigi atau apa, terserah pakai rambut. Nah, kalau misalnya ada yang suntuk hari ini, silakan gambar dia muka suntuk. Muka suntuk, ya. Muka suntuk. Ayo, per orang. Ya, satu orang satu. Gambar penilaian kita belajar kita pada hari ini. Ya, mana coba lihat, ada? Mana? Itu. Oke, terus ada lagi? Mana tadi gambarnya, coba lihat? Gambarnya. Wih, pakai gigi ya. Oke, sip. Ada lagi? Gambar sebesar mungkin. Bikin rambutnya, bikin hias, lah. Nah. Kalau senang, bikin senang. Kalau sedih, bikin sedih. Gak boleh nyontek lah. Ini terhadap individu. Sebentar ya. Hah? Oke, nggak apa-apa. Ingat ya, kalau senang belajar hari ini, gambar senyum. Kalau mana, coba lihat. Wih, ada rambutnya, ada kupingnya. Oke, ini tanda senang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke. Ada yang nggak senang hari ini? Ada Pak ini. Mana coba lihat. Ini biasa dia ya, tapi dia senyum. Oke. Ini? Oke, nggak apa. Ada lagi? Oh, ada. Oh, dua, double ya. Iya Pak. Ada lagi? Mana? Coba lihat, gimana ini? Bukan belakang. Ini. Ada Pak. Oke. Nanti dia Pak. Lagi sedikit dulu. Pak. Pak. Oke, mana? Pak, tanda tangannya. Oke, sip. Berarti sudah semua ya? Mana? Ada yang lagi? Ada yang belum? Mana? Oke. Lagi? Siapa coba? Oke. Berarti berarti anak bapak senang semua ya daripada hari ini. Senang ya? Oke. Ada yang suntuk? Ada yang suntuk? Tidak. Oke. Baik. Terima kasih kepada anak bapak ya. Mungkin ketika bapak ada salah menyampaikan, mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan? Bisa. Oke. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat
karena kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabuna. Akhirul kalam izat tamal amru dzurnu sunati masayyukum Allahu musta'an. Wabillahi taufiq hidayah wa ridho inayah. Burung irian, burung cendrawasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit dulu ya. Ya Pak.